Terima kasih buat kasih setiamu Tuhan Yesus. Biarlah itu Tuhan melimpah-limpah dalam hati kami dan kami boleh bersorak-sorak untuk kemuliaan nama-Mu saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Ambil alih semuanya Tuhan. Karena ini acaramu Bapa, bersukacitalah bersama-sama dengan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpuji nama-Mu Bapa di antara segala sesuatunya Tuhan. Di bumi dan di sorga biar nama-Mu diagungkan Bapa sorga kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat ku sembahkan. Saat ini saat Tuhan Kau curahkan urapan-Mu, hadirat-Mu ku rasakan saat ku katakan saat ini saat waktunya Tuhan. Saat ini saat indah ku memuji dan menyembah hadirat-Mu, ku rasakan saat sembahkan saat
Kau Yesus. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami merasakan detik-detik Tuhan bersamamu Bapa. Karena kami merasakan kasih setiamu yang panjang sampai dalam hidup kami. Kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Benar Tuhan, kebaikan-Mu yang takkan nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Kita katakan lagi, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu yang besar Bapa. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikan-Mu yang tak Kau nyatakan lebih dalam dari berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Bapa. Kau mau pakai setiap kami Tuhan menjadi biji mata-Mu Bapa, untuk kami bisa melihat kemuliaan-Mu demi kemuliaan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu yang ku rasakan lebih tinggi dari
Tuhan, berkat-Mu yang telah ku terima, sempat membuatku lupa akan Engkau Tuhan. Ampuni aku Tuhan. Apa yang tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku? Siapakah aku ini Tuhan, yang dibenci matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Tuhan, yang dibenci matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Siapakah aku ini Yesus, yang dibenci matamu? Dengan apakah ku balas Thank you Lord, puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, siapakah aku ini Tuhan, yang dibenci matamu? Dengan apakah ku balas Tuhan, oh Yesusku, puji dan sembah. Dengan apakah ku balas? Siapakah aku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembahkan? Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Aku memuji Engkau Tuhan, aku memuji Engkau Tuhan. Aku mau nyatakan dari dalam hatiku Bapa, sekalipun Tuhan aku dalam lembah kegelapan, aku tidak akan takut Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Amin. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Sekalipun katakan dari hatimu, ini iman kami Tuhan. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut sebab Kau besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisiku. Katakan aku percaya, aku
sekalipun aku dalam lembah gelap. Katakan, ku tak takut, sebab Yesus besertaku. Sekalipun badai topan datang menerpa, ku tak gentar sebab Kau di sisi. Aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau. aku percaya, Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan kemurahan selalu mengikutiku. katakan, Ku puji, ku sembah Kau Yesus. Thank you Lord. Itulah pernyataan kami di hadapan-Mu Tuhan. Semuanya akan tetap kami menyembah Engkau apapun keadaan kami Tuhan. Dalam kelam Engkau ada berserta dengan kami Bapa. Kami mau mata kami tertuju padamu Tuhan. Kami mau selalu mata kami tertuju kepadamu Bapa. Karena Engkau Bapa kami, Engkau juru selamat kami dan kekuatan kami. Oh Yesus Tuhan, mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan Tuhan. ku serahkan padamu. Bimbing aku masuk rencanamu, untuk merasakan kerajaan-Mu. Katakan, Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu, Ku mau selalu oh Yesusku, menyenangkan hati-Mu. Katakan lagi, mataku tertuju padamu Tuhan.
mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Minta dari hatimu, bimbing aku masuk rencanamu Tuhan. Horta santa kiara bananakyo, di sana coba besarkan kerajaanmu untuk memandangkan. Horta santa kiara, urapi kami Tuhan. Cuma mengikuti kehendakmu, kehendakmu yang Bapa. Ku mau selalu mendengarkanmu Tuhan. Siro tumpahkan dan bayarana, menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti kehendakmu Yesusku. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau mengikuti, ku mau mengikuti kehendakmu, kehendakmu yang Bapa. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatiku. Mau selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Ku mau selalu menyenangkan hatimu. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah tengah-tengah kami ya Tuhan. Kami mau menyenangkan Engkau dari lubuk hati kami yang paling dalam. Biarlah firman-Mu menguasai kami, menegur kami dan mengubah kami ya Tuhan. Berbicaralah tengah-tengah kami Tuhan. Kami siap mendengarkan Engkau Bapa. Kuduskan pikiran kami, mata kami dan telinga kami Tuhan. Supaya kami mendengarkan dan kami boleh melakukan dalam hidup kami. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Mari kita buka firman Tuhan Bapak Ibu dari Yakobus pasal yang keempat. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-12. Yakobus pasal yang keempat. Mari kita baca secara bergantian Bapak Ibu. Hawa nafsu dan persahabatan dengan dunia. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang dalam tubuhmu? Atau kamu berdoa juga tapi kamu tidak menerima apa-apa? Karena kamu salah berdoa, sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita diinginkan dengan cemburu. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Sadarilah kemalanganmu, berdukacitalah dan merataplah.
Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratapan dan sukacitamu dengan duka cita. Amin. Saudaraku, hari ini tema khotbah yang kita akan dengarkan hari ini yaitu mendekat kepada Tuhan. Mendekat, kata mendekat ini sering sekali banyak yang abstrak dengan kata mendekat. Kata mendekat adalah datang menjumpai. Itu dasarnya, datang menjumpai. Kalau orang dikatakan mendekat tetapi dia dari jauh, kira-kira mendekat enggak? Tidak. Kalau kemudian orang itu mendekat dikatakan mendekat tetapi dia tidak cari tahu tentang orang itu, mendekat enggak kira-kira? Ketika seseorang mendekati sesuatu, maka yang pertama sekali adalah dia mempersiapkan dirinya dulu. Dia mempersiapkan dirinya ketika dia siap untuk ditolak. Yang kedua adalah dia akan mencari tahu siapa yang dia dekatin. Nah, ini yang paling inti dari mendekati seseorang. Ketika banyak orang tidak lagi mengenal siapa yang dia dekatin, maka sering sekali yang terjadi adalah banyak orang sembrono melakukan hidupnya. Ketika dikatakan mendekat Tuhan tapi dia tidak mengenal siapa Tuhannya, tidak mengenal Tuhan itu mau apa, tidak mengenal Tuhan itu sifatnya seperti apa. Sehingga banyak orang ketika katanya mendekat kepada Tuhan, dia hidup dengan sesuka hatinya. Bicara mendekat adalah bicara hal yang kontinu yang dilakukan setiap orang dalam Tuhan. Gak mungkin kemudian saya mendekati seseorang, kemudian sekali ketemu lalu saya pergi meninggalkan dia, gak mungkin. Saya ingin dekat dengan seseorang, maka saya akan cari tahu alamatnya di mana, kesukaannya apa, kebiasaannya apa. Saya juga harus cari celah, cari timing yang baik untuk bisa berkenalan dengan dia. Ketika saya berkenalan, saya akhirnya mengenal, oh iya ternyata ini. Saya cari timing, lalu saya mengerti di mana tinggalnya, saya mengerti seperti apa yang dia mau. Lalu mulai saya membuat janji. Dan ini dilakukan terus menerus, bukan kemudian sehari lalu selesai. Inilah kejahatan ala banyak anak-anak Tuhan ketika bicara mendekat. Dia hanya melakukan sekali saja dan kemudian selesai. Seolah-olah ketika dia melakukan sekali maka Tuhan langsung menerima dia. Saya mau katakan tidak semudah itu. Ada banyak pengajaran sekali mengatakan begini. Ketika kau percaya kepada Tuhan maka Tuhan datang menemuimu. Tidak semudah itu Bapak Ibu. Dan satu hal yang kita harus tahu, tidak mungkin orang mendekat kepada Tuhan dengan segala sesuatu yang bau dalam dirinya. Bisa gak kira-kira? Gak mungkin. Ketika mendekat, dia juga mempersiapkan dirinya. Dengan apa? Dengan pakaian yang baik. Dengan apa lagi? Dengan wangi-wangian. Saudara tahu ketika dalam sebuah kerajaan, permaisuri itu ketika dia mendekati rajanya, ketika dia mau ketemu dengan rajanya, dia harus mempersiapkan diri. Semua harus di makeover. Baik itu rambutnya, baik itu semua kulit mukanya, semua bau, baik itu bau badannya semuanya, dia harus di makeover. Supaya dia bisa ketemu dengan raja. Gak bisa datang ketemu raja dengan gembel aja. Gak bisa kemudian dia status saya kan ratu dalam kerajaan ini. Sesuka hati aja, mau saya pakai daster, mau saya pakai piyama, mau saya pakai ini, kemudian saya mendekat kepada raja. Tidak seperti itu. Dia harus make over dirinya, dia harus mempersiapkan dirinya, membereskan dirinya untuk bisa diterima oleh raja. Itu pun raja nanti akan menentukan apakah si ratu ini akan diterima atau ditolak. Walaupun dia mempersiapkan. Makanya saya katakan tadi, persiapan diri kita penting. Kita siap untuk ditolak. Begitu juga dengan ratu itu.
Dia tidak kemudian serta-merta waktu dia membereskan dirinya, wangi dan segala macam, lalu raja kemudian mari welcome, tidak. Dia bisa di-reject. Karena tergantung moodnya si raja. Tergantung kapan si raja ini suka dengan dia. Kapan si raja ini melihat dia tertarik. Makanya saudara, kalau dia tidak bisa menyenangkan, maka dia akan ditolak. Dia tidak sesuai dengan kriteria, dia tidak tahu kapan si raja ini moodnya apa hari ini. Si raja pinginnya dia pakai baju merah. Lalu orang itu, karena saya jadi ratu, kemudian saya pakai baju kuning. Gak akan diterima oleh raja itu. Begitu juga bicara mendekat kepada Tuhan, Bapak Ibu. Orang yang mendekat kepada Tuhan, dia mempersiapkan banyak hal. Pertama adalah bicara tentang pertobatan yang dari dalam dirinya. Dia bertobat dari apa? Karakternya. Ketika dia karakternya malas, dia kemudian mengubah itu. Enggak, saya enggak mau malas, saya mau rajin. Dirubah jadi rajin. Tadinya jarang mandi, jadi mandi. Ya kan? Tadinya sembarangan, sekarang jadi tidak sembarangan lagi. Karakter dirubah. Tadinya datang ke Tuhan misalnya asal aja. Karena banyak orang hari-hari ini mengatakan, oh Tuhan melihat hati. Tuhan gak melihat pakaian, Tuhan gak melihat diri kita, tapi dia melihat hati. Saudara, ini yang banyak orang melakukan asal. Karena yang Tuhan mau adalah ketika kau menghadap Tuhan, kau melakukan yang terbaik yang kau lakukan. Ya. Misalnya bangun tidur, cuci muka dulu lah. Kan sederhana seperti itu. Ya. Kemudian menghadap Tuhan dalam apa? Ketenangan misalnya. Kau tenang dulu. Jangan kemudian kau menghadap Tuhan, mulutnya berbicara, pikirannya kemana, hatinya kemana. Itu Tuhan gak akan terima. Kemudian apalagi yang dipersiapkan? Hatimu. Bisakah kita datang ke Tuhan tapi kita tidak menginginkannya? Bisa. Tetapi banyak anak-anak Tuhan datang ke Tuhan tidak menginginkan Tuhan. Tidak merindukan pribadinya. Saudara sebel ya kalau misalnya saudara ketemu orang datang hanya, paling dia masalah. Enak gak kira-kira orang datang kepada saudara dengan masalah? Gak enak kan? Mungkin sekali saudara mungkin enak, oh ya udahlah gak apa-apa lah teman, ya udah saya pengen dengerin keluh kesahmu. Tapi sekali, dua kali, tiga kali kita akan bilang bosan, kau datang selalu punya masalah. Tapi kau gak pernah datang dengan sukacita. Kau gak pernah datang berbagi cerita. Kau gak pernah datang untuk belajar misalnya. Mengetahui sesuatu, bercerita tentang apapun, berbagi banyak pengalaman. Nah ini yang terjadi kepada banyak anak-anak Tuhan hari-hari ini. Makanya dikatakan di 1 Yakobus 1 itu dikatakan, 4 Yakobus 1 dikatakan apa? Dari mana kata sengketa? Dari hawa nafsu. Karena banyak orang mendekat Tuhan dengan hawa nafsu. Seperti dikatakan tadi ketika kau berdoa hanya untuk memuaskan dirimu. Misalnya berdoa, Tuhan berkati usahaku, berkati ini, berkati A, B, C, D, F, G kita katakan. Seolah-olah kita hanya butuh tangannya Tuhan, kita gak butuh pribadinya Tuhan. Makanya dikatakan doamu hanya kau habiskan untuk hawa nafsumu. Kita hanya pingin dunia ini baik, keadaan kita baik. Sekarang pertanyaannya sederhana Bapak Ibu. Ketika semua doamu terjawab, lalu nextnya apa? Apa nextnya? Hanya untuk supaya kita dimuliakan orang lain, disanjung orang lain, oh dia hebat, dia sukses dalam berkarir, oh dia sukses dalam pekerjaan. Lalu apa the nextnya? Kemudian apa? Menginginkan sesuatu.
Siang dan malam diinginkan, pingin rumah, pingin mobil, pingin anak, pingin apa segala macam. Saudara, saya katakan begini, saya punya pengalaman yang menarik saudara tentang menginginkan ini. Sesuatu yang kau inginkan dunia ini, kau akan kehilangan sesuatu yang berharga dalam Tuhan. Karena ketika Tuhan bilang waktunya Tuhan, itu adalah waktu yang terbaik. Berapa banyak orang menginginkan mobil siang dan malam, apa yang dilakukan sama dia? Banting tulang. Ada yang menipu, ada yang gak punya waktu dengan orang tua, hanya mengejar ambisinya. Pengen punya mobil, pengen punya rumah misalnya. Dia gak punya waktu untuk duduk tenang dengan keluarga, dia gak punya waktu untuk datang ke Tuhan. Datang ke Tuhan doanya hanya untuk mobil apa dan segala macam, hanya itu aja. Pertanyaannya, datang ke Tuhan memuji Tuhan atau minta-minta? Kita datang memuliakan Tuhan. Makanya saya selalu ajarkan kepada saudara bahwa dalam Tuhan ini, dalam kehidupan dunia ini, yang kita lakukan hanya berterima kasih. Kalau kau katakan terima kasih Tuhan buat suamiku, berarti kau puas dengan suamimu. Kalau kau katakan terima kasih Tuhan buat istriku, berarti puas kau dengan istrimu. Dan ini banyak orang juga berkeluarga gak pernah puas kan. Satu menuntut pasangannya, ya kan, saling menuntut kan. Kemudian apa terjadi? Pertengkaran. Ketika terjadi pertengkaran, gak sedikit banyak orang sekarang bukan laki-laki yang menyiksa perempuan, perempuan menyiksa laki-laki zaman sekarang. Ya kan? Kenapa? Karena keinginan yang terus dibuahi, keinginan yang terus dilakukan tanpa bisa melihat bahwa sebuah anugerah, misal aku kawin dengan dia, aku bisa hidup dengan dia. Makanya tidak sedikit ketika kepuasan itu tidak tercapai, yang terjadi apa? Perceraian. Aku gak bisa lagi hidup denganmu. Kenapa? Karena mungkin ekonomi, karena mungkin A, B, C, D, F, G banyak. Ya kan? Ada orang yang bercerai hanya karena apa? Karena beda visi misi. Itu kan lucu. Kau bercerai hanya karena beda visi misi. Terus selama kau berkeluarga kau ngapain aja? Kan gitu. Nah, hal-hal yang seperti inilah ketika orang tidak lagi hidup dengan Tuhan. Kalau orang mendekat kepada Tuhan, kita harus satu hal yang kita pahami dengan benar. Tuhan itu kudus. Berarti apa? Berarti Tuhan tidak mau kita datang dalam ketidakkudusan. Apa kekudusan itu? Sederhana sekali. Ketika saudara menyadari dosamu. Menyadari hal-hal yang jahat yang kau lakukan. Lalu menyatakan pertobatanmu kepada Tuhan. Itu orang mendekat. Kemudian apa? Belajar tentang apa yang Tuhan mau. Gak mungkin kita melakukan segala sesuatu mendekat kepada Tuhan, kita nggak paham dengan benar dengan Tuhan seperti apa. Nanti salah. Banyak orang begini, Bapak Ibu Saudaraku. Dia berdoa, Tuhan ampuni dosaku. Lalu dia dipikirkan sama dia, kayaknya Tuhan gak ngampunin aku. Betul gak? Yang terjadi begitu ada? Ada juga, Tuhan sertai aku Tuhan. Terus kan dia berpikir lagi, gimana Tuhan menyertaiku? Aku aja berdosa. Padahal titik dasarnya adalah selesaikan dulu hal seperti ini, dosamu dulu. Supaya kita tidak ditarik-tarik kepada dosa itu terus. Karena jiwa, ini yang saudara harus pahami. Jiwa ini sering sekali melekat dengan dosa. Dia sering sekali melekat dengan dosa. Makanya ketika orang menyimpang dari Tuhan, maka akan muncul apa? Penyesalan. Maka akan muncul apa? Rasa tertuduh. Maka akan muncul apa? Pemberontakan. Jangan-jangan Tuhan seperti ini.
Ya. Karena saya dulu pernah ngalamin ketika saya di awal-awal pelayanan, saya bilang jangan-jangan Tuhan gak menyertaiku. Kok ini semuanya serba sulit? Itu yang saya lakukan. Jangan-jangan begini. Akhirnya sebuah ketika Tuhan bicara. Tuhan cuma bilang, bukankah aku tidak cukup bagimu? Hanya itu kemudian saya bilang, oh iya Tuhan. Karena banyak orang selalu hidup dengan fantasi-fantasinya. Ketika fantasi itu kita pegang dengan kuat, maka tujuan datang ke Tuhan adalah apa? Untuk mewujudkan fantasi kita, pengen punya rumah, pengen punya ini. Akhirnya apa? Ketika ada orang menawari segala sesuatu, kita kejeblos dengan itu. Saudara, dalam hidup ini tidak ada yang instan. Cuma satu yang instan. Hati. Gak ada yang instan, cuma satu. Cuma satu di dunia ini yang instan, hati. Kenapa? Kalau hati ini instan nih. Tiba-tiba kau melihat sesuatu, kok suka. Itu gak pakai proses. Kalau karakter itu proses. Makanya ketika mendekat sama Tuhan, karaktermu harus diberesin. Cara berpikir diberesin, cara pandang diberesin. Ya. Tujuanmu harus jelas. Tujuan kita harus jelas, datang ke Tuhan mau ngapain? Mau minta berkat, minta anak, minta apa, atau minta pribadinya Tuhan. Ketika datang ke Tuhan tujuannya buat apa? Pingin kaya, pingin sukses, atau pingin Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan bisa mendekat kepada kita? Walaupun ayatnya dikatakan ayat 8 itu, dikatakan apa? Mendekatlah kepada Allah maka ia akan mendekat kepadamu. Lalu dikatakan apa? Tahirkanlah tanganmu. Tahirkanlah tanganmu. Apa yang kau lakukan selama ini? Kalau enggak, kita tidak akan masuk ke area itu. Tuhan akan langsung reject. Ya. Saudara, kalau saudara tonton ketika Jokowi datang, pampresnya itu pengawalnya nggak ada urusan orang mendekat. Begitu dekat langsung dipukul aja. Karena bagi mereka adalah itu sebuah ancaman. Saudara, ini yang singkat terjadi ketika tujuan seseorang itu tidak pernah tulus datang ke Tuhan. Maka hidupnya akan kacau balau. Dekat ke Tuhan itu cuma satu kuncinya. Ketika kau hidup dalam ketulusan hatimu. Itu aja, tulus aja. Kalau kau tulus maka roh Tuhan yang tulus datang menyambutmu. Kalau kau tidak tulus, roh Tuhan gak datang menyambutmu. Ketulusan itu membuka gerbang kedamaian buatmu. Kalau segala sesuatu kau hitung, maka kau tidak akan bisa dekat sama Tuhan. Makanya saudara Bapak Ibu yang terkasih, coba lihat diri kita, pribadi kita selama ini. Ketika kau mendekat sama Tuhan, apa yang kau lakukan? Sudah hidup dalam firman-Nya? Sudah bisa gampang mengampuni orang lain? Sudah bisa hanya menginginkan pribadi Tuhan? Sudah bisa memberikan waktumu kepada Tuhan? Sudah bisa membuat fokusmu kepada Yesus saja? Atau kepada yang lain? Kalau enggak, kita enggak bisa mendekat. Sekali lagi Bapak Ibu, Tuhan tidak akan datang kepada orang yang sembarangan. Tuhan tidak akan datang kepada orang yang tidak mempersiapkan hidupnya dengan baik. Tuhan tidak akan mendengar orang-orang yang hanya menghabiskan doanya dan hidupnya meminta-minta apa yang dia pikirkan. Hanya tadi bilang, kau salah berdoa. Makanya kecerebus.
Dan Tuhan mau, saudaraku yang terkasih, finalnya sebenarnya adalah ketika seseorang mendekat Tuhan, bukan bicara mendekat, tetapi bicara di end-nya adalah seseorang itu melekat. Inilah finalnya. Ketika orang mendekat dan melekat. Kalau kita tidak melekat dengan Tuhan, coba kita buka Yohanes pasal 15. Kita lihat. Ayat kelima, Yohanes pasal 15 ayat 5. Saudara perhatiin. Ayat 5 dan 6 ya, saudara perhatiin. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa yang tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa yang tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar. Amin. Itu Pak bilang. Kalau kita tidak melekat di dalam Tuhan, dibuang, dibakar. Coba cek diri masing-masing. Oke. Yesus sumber sukacita, amin. Ketika kau melekat, maka akan ada sukacita, amin. Sukacita enggak kau tiap hari? Tuhan itu adalah gairah. Ketika orang melekat, maka hidupnya akan bergairah. Pertanyaannya, bergairah gak kau tiap hari? Jangan-jangan ada yang pingin mati, ada yang selalu mengutukin dirinya, sial kali hidupku. Jangan-jangan begitu, ya kan? Bodoh kali aku. Jangan-jangan kita mengutuki diri juga kan, bodoh kali aku. Ini dihajat terus dirinya. Oke? Orang yang melekat kepada Tuhan, maka akan mengalir yang ada pada Tuhan kepadanya. Tuhan sumber sukacita, maka orang sukacita. Tuhan itu roh yang gairah, maka dia akan bergairah. Tuhan itu sumber berkat, maka berkatnya akan diberikan kepada kita. Segala sesuatu akan berubah. Maka setiap orang yang melekat kepada Tuhan akan berbuah. Tuhan sumber ketenangan, kita harusnya tenang. Itu aja dampaknya. Makanya sebenarnya Bapak Ibu, susah sebenarnya orang-orang yang dekat Tuhan itu sakit. Kenapa? Karena selalu nempel dengan Tuhan itu akan mengalir dengan Tuhan. Tuhan itu sumber kesembuhan, maka kesembuhan akan mengalir sama dia. Tuhan sumber segala sesuatunya, itu akan mengalir, semua akan mengalir. Makanya banyak orang tidak menyadari dengan benar keadaan dirinya. Itu yang Yakobus 4 tadi katakan apa? Sadarilah kemalanganmu. Banyak orang tidak tahu posisinya hari ini. Benar gak Tuhan berkenan kepadaku? Benar gak Tuhan ada di pihakku? Benar gak Tuhan tinggal dalam hatiku? Harusnya kita cek dengan benar. Kok gak ada sukacita? Kok gak ada gairah? Kok malah aku tertuduh terus? Kok aku malah menyesali hidupku? Kok aku pengen mati? Kok aku ini? Kok orang menjauhiku? Kok aku gak bisa memberikan kasih kepada orang? Kok aku menjadi orang yang aneh? Kok aku menjadi orang yang materialistis, sibuk mencari uang, sibuk memikir segala sesuatunya? Memikirkan hidup yang layak terus. Tapi Tuhan enggak. Bagaimana kita masuk dalam kategori yang Tuhan maksudkan? Makanya kita kering. Tanda-tandanya kalau orang kering itu apa? Kesel mulu hatinya, gak bisa damai, benar gak? Terus kemudian susah untuk peduli, itu orang kering seperti itu. Minta dimengerti, itu orang kering. Maunya minta dimengerti, minta dikasihani. Padahal Tuhan bilang, berbahagialah orang yang memberi. Memberi itu memberi waktu, memberi perhatian, memberi tenaganya buat Tuhan. Itu harusnya seperti itu, maka diberkati. Kenapa
Karena banyak orang jadi hari-hari ini menjadi orang-orang yang kering. Kalau kau hanya menghabiskan hidupmu hanya untuk apa yang kau makan dan kau pakai, maka kau akan mengalami kematian. Saya mau katakan itu, Bapak Ibu. Hati-hati. Tuhan hanya minta kita mengucap syukur tiap hari dan melakukan firman-Nya, hanya itu doang. Dan melatih dirimu untuk menjadi orang-orang yang sabar, yang tenang. Ya. Jangan orang sedikit ini kita emosi, sedikit ngomong dikit kita tersinggung. Artinya kita kering sebenarnya. Gairahmu bagaimana Tuhan dimuliakan. Jangan gairahnya mencari uang terus, cari pekerjaan terus, ya kan. Apa yang dimakan, apa yang dipakai itu terus yang dicari terus siang dan malam, diputar otaknya segala macam. Tapi untuk firman Tuhan gak dilakukan. Banyak yang sering sekali orang ketika mendekat Tuhan, dia tidak tahu cara mendekat. Ini jadi persoalan. Bagaimana mau bicara melekat? Gak bisa. Mendekat aja susah, apalagi melekat. Padahal finalnya kita adalah melekat dengan Tuhan supaya mengalir. Maka Tuhan akan mencukupkan. Alkitab sudah katakan, sepanjang Alkitab katakan orang-orang yang dalam Tuhan maka hidupnya diberkatin. Ini bukan bicara teologi sukses Bapak Ibu ya. Diberkatin, dipulihkan, dijagain, dirawat dengan baik. Tapi banyak orang mengerti tentang hal itu tapi tidak mau melakukan yang benar. Itu persoalan besarnya. Makanya saudaraku, mari kita sadari diri kita. Posisi kita saat ini di mana sih? Kalau kita mengerti posisi kita masih jauh dari Tuhan, mendekatlah kepada Tuhan, belajarlah tentang Tuhan, rendahkanlah hatimu supaya Tuhan ubahkan. Jangan seperti orang Farisi dan ahli Taurat, mendekat kepada Yesus tujuannya cuma apa? Membunuh. Kan seperti itu. Ya. Sama, ketika kau mendekat kepada Tuhan, tapi yang kau minta apa yang kau pikirkan, dan apa yang kau inginkan, engkau lagi membunuh roh di dalam dirimu. Itu yang saudara harus paham. Segala sesuatu indah pada waktunya Tuhan. Amin. Jangan mendahului segala sesuatu yang belum saudara ditentukan mendapatkan itu. Nanti harga yang saudara bayar akan mahal. Mahal sekali yang dibayar. Ya. Makanya di Kidung Agung dikatakan janganlah engkau memulai cinta sebelum cinta itu diinginkan. Gak usah pingin yang lain-lain. Kalau Tuhan tentukan kau hari ini punya rumah, waktunya Tuhan kau akan punya rumah. Amin. Kau kerjakan aja satu-satu, kerjakan. Hari ini kau punya utang banyak. Oke, kerjakan aja apa yang kau kerjakan hari ini. Pasti selesai kok. Gak ada yang gak selesai. Gak usah perlu capek-capek mendoakan, Tuhan tolonglah utang saya supaya saya lunas, gak usah. Kau lakukan aja hari ini. Tuhan saya mau ucap syukur, hari ini saya bekerja, saya dapat 100.000, Tuhan saya mau ucap syukur untuk ini Tuhan. Kerjakan terus. Gak usah mengeluh, terus saja. Ketika ada persoalan hadapin. Kau kenapa belum bayar? Sorry, maaf karena begini-begini. Jelaskan. Bukan kita lari, tapi kita menjelaskan dengan baik. Oke? Ya. Karena Tuhan mau kita masuk, mendekat dan melekat. Kalau nanti kita kehilangan banyak waktu. Kalau kita hidup ini hanya duka cita yang ada, gak bisa bersuka cita tiap hari, ngapain ya kan? Ya, banyak orang ketika sudah menikah baru menyesal, ternyata dia seperti ini, menyesal kan. Padahal dari awal dia harus belajar mengenali, memahami dengan baik supaya tidak keluar kata menyesal. Ya. Karena hari-hari ini banyak juga ada seorang hamba Tuhan yang hari-hari ini yang mengatakan ya nggak apa-apa cerai, masa lalu kan boleh. Sekarang saya sudah kawin, perkawinan saya yang hari ini ya itulah saya akan pupuk dengan baik. Padahal lupa ayatnya mengatakan
hendaklah engkau kembali kepada istri di masa mudamu. Iya kan? Harusnya ketika orang cerai, kawin lagi misalnya, dia harus ceraikan itu kembali lagi kepada pernikahannya di masa mudanya. Itu Alkitab sudah mencatat semuanya, makanya Tuhan benci dengan perceraian. Saudara, mendekat kepada Tuhan akan membuka cara pandang kita. Kalau saudara mendekat kepada dunia, maka saudara akan ditawan oleh dunia ini. Gimana caranya punya mobil, punya rumah, nanti saudara dilihat tetanggamu sudah punya ini kok kau belum punya misalnya. Tapi kalau kau melekat kepada Tuhan, nanti kau hidupmu, kau akan mengerti Tuhan mau apa. Tuhan ingin apa. Tuhan, rencana Tuhan seperti apa dalam hidupku. Maka Tuhan akan memberikan gairah kepada kita. Amin. Ini yang Tuhan mau. Mendekatlah kepada Tuhan, saudaraku yang terkasih. Jangan pikirkan apapun dengan hidupmu. Yang kau lakukan hari ini kau bisa bekerja, bekerjalah dengan baik. Hari ini kau bisa belajar menjadi seorang mahasiswa, belajarlah dengan baik. Hari ini apa yang kau bisa kau lakukan, lakukanlah yang terbaik yang bisa kau lakukan. Maka Tuhan akan mengubah banyak hal. Semakin engkau mengenal Tuhan, semakin engkau menempel dengan Tuhan, mendekat dan menempel dengan Tuhan, kau akan mengerti apa yang Tuhan mau. Supaya jalanmu tidak tersandung oleh batu. Supaya kau tidak ditolak Tuhan ketika kau datang kembali kepada Dia. Mau melekat dengan Tuhan? Amin. Melekatlah dengan Dia. Supaya mengalir segala sesuatu yang kau tidak akan pernah sangka. Ketika kau melekat dengan Tuhan, Tuhan akan membuka banyak hal. Menyembuhkan yang sakit, memberikan buah. Supaya buah itu dinikmati oleh banyak orang. Amin. Datang kepada Tuhan dan melekatlah dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur hari ini Tuhan. Engkau mengajar kami mendekat kepadamu. Bahkan ujungnya adalah kami melekat kepadamu Bapa. Selama ini kami hidup menjauh daripadamu. Mungkin tubuh kami, mungkin mulut kami mengakui Engkau, tapi hati kami tidak Tuhan. Inilah kejahatan kami di hadapan-Mu Bapa. Ampuni kami atas semua kebodohan-kebodohan kami. Kami tahu Tuhan, kami tinggal di dalam pikiran-pikiran lama kami Bapa. Kami hanya berpikir Tuhan bahwa kami apa adanya datang kepadamu. Kami sering sekali sembrono Tuhan datang kepadamu Bapa. Kami berpikir hari-hari ini dan sering kami berpikir Tuhan Engkau melihat hati kami. Tapi Engkau bukan juga melihat hati Tuhan. Tapi Engkau melihat seluruh kesiapan kami untuk mendekat kepadamu. Yang selama ini kami asal saja Tuhan. Kami mau bertobat dengan cara-cara kami Bapa. Kami hanya hidup dengan apa yang kami pandang baik. Dan sering sekali kami tidak menyadari Tuhan, kalau kami ternyata sudah jauh daripadamu. Walaupun tubuh kami sering ke gereja, telinga kami mendengarkan firman Tuhan. Tetapi kadang hati kami sering sekali tidak menginginkan Engkau. Yang kami inginkan adalah apa yang kami pandang baik untuk kehidupan dunia ini. Rumah, anak-anak kami berhasil, gaji kami naik, karir kami baik. Itu yang kami inginkan siang dan malam Tuhan. Kami lupa Tuhan Yesus, kami mendukakan hati-Mu.
Kami mendukakan perasaan-Mu Tuhan. Kami menyakiti Engkau, tapi kami mencoba untuk datang kepadamu. Itulah kejahatan kami. Karena kami tidak menyadari Tuhan, kejahatan-kejahatan kami di masa lalu kami, di masa sekarang. Kami tidak menyadari Tuhan hati kami yang penuh dengan kebencian, penuh dengan luka, keinginan akan dunia ini Tuhan. Bapa, belas kasihan-Mu lah kepada kami Tuhan. Kasihani kami Tuhan. Kami buta, kami telanjang, kami jahat di hadapan-Mu Bapa. Urapi setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Bukakan kami atas semua pelanggaran dan kejahatan kami. Supaya kami semakin melihat kemuliaan-Mu di tengah-tengah hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus tidak ada yang lebih indah selain kami tinggal di dalam Engkau. Tidak ada yang lebih indah Tuhan selain kami tinggal di dalam Engkau Bapa. Engkau sumber sukacita, kami mau melekat kepadamu supaya kami juga bersukacita seperti Engkau bersukacita Tuhan. Kami mau jadi kuat Tuhan karena Engkau kuat. Kami memiliki damai Tuhan karena Engkau mempunyai damai dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Hanya terima kasih yang bisa kami katakan kepadamu Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat semua kebaikan. Ampuni semua dosa dan pelanggaran kami Bapa. Sebentar kami akan masuk perjamuan kudus, mengingat semua kebaikan-Mu, pengorbanan-Mu dan darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Mataku tertuju padamu, segenap hidupku ku serahkan padamu. Bimbing aku, bimbing aku masuk
selalu, ku mau selalu menyenangkan hatimu. Meminta ampun atas semua kejahatan. Kau dengarkan semua anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Kami menyadari banyak dosa kami di masa lalu dan masa yang akan sekarang Tuhan. Kami sering sekali lupa akan semua firman-firman-Mu dan kami melanggar apa yang Kau tidak suka Tuhan. Ampuni kami kejahatan kami Bapa. Saat ini kami melakukan perjamuan kudus Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Engkau menyertai. Biarlah Tuhan dalam perjamuan kudus ini Tuhan kami menyatu denganmu Bapa. Dan kami semakin melekat kepadamu Tuhan Yesus. Terima kasih buat semua cintamu Tuhan. Kami siap melakukan perjamuan kudus ini Bapa. Dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Mari kita berdiri Bapak Ibu. Kita angkat roti kita. Inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Yesus berkata kepadamu. Biarlah roti ini sebagai lambang tubuh Yesus dan menyatu atas kita. Apa kau percaya bahwa roti ini adalah tubuh Yesus? Amin, dalam nama Yesus. Mari angkat anggurmu. Lalu Yesus mengambil cawan dan memberikan kepada murid-muridnya. Lalu berkata, inilah darahku yang tercurah bagimu. Biarlah darahku dan darahmu menyatu. Apa kau percaya bahwa anggur di tanganmu adalah darah Yesus? Amin, dalam nama Yesus. Ucapkan syukurmu dari hati yang paling dalam. Ku mau mengikuti kehendak-Mu ya Bapa. Ku mau selalu menyenangkan hati-Mu. Hatimu. Amin. Terima kasih Tuhan. Kita mau katakan bahwa Yesus adalah gembala kita. Amin. Mari kita katakan, Yesus Tuhan adalah gembala. Tuhan adalah gembala.
Aku tahu Tuhan, Engkau selalu besertaku Bapa. Terima kasih buat cinta-Mu Tuhan Yesus. Angkat kedua tanganmu. Kami mengangkat tangan kami, Allah Gembala kami, Bapa Sorgawi yang berada dalam kerajaan sorga. Kami mengangkat tangan kami, tanda penyesalan kami, tanda ketidakmampuan kami. Biarlah tangan-Mu di atas tangan kami, dan Engkau mau mengurapi kami dengan darah-Mu, dengan minyak urapan-Mu Tuhan, yang membangkitkan gairah kami, membangkitkan sukacita kami, menyelesaikan banyak hal yang tertunda Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Damai sejahtera yang berkelimpahan turun atas-Mu. Cinta kasih, kekuatan dan sukacita turun atas-Mu. Berkat dan perlindungan turun atas-Mu. Dari Allah Bapa yang menciptakan Engkau, dari Roh Kudus, dari Yesus Kristus Tuhan yang telah mati bagimu, dari Roh Kudus Roh Allah yang mengasihi, yang merawat dan memelihara Engkau sampai Tuhan menjemputmu di dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan. Mari semua kita yang percaya berkata, Amin. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur, puji syukur